Bapa di surga, jadikan pagi ini pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarnya menjadi mengerti dan hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Sehingga dunia boleh melihat dan memuliakan Engkau. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema besar kita hari ini adalah konfirmasi dari surga. Dan subtemanya adalah tanda-tanda. Ada satu hal yang harus kita sadari, semua kita, bahwa semua yang kita tahu tentang surga itu bukan hasil penelitian manusia. Bukan hasil penelitian manusia. Semua yang kita tahu tentang Tuhan bukan hasil pemikiran filsafat. Bukan hasil kepandaian seseorang. Tapi karena satu hal, Tuhanlah yang menyatakan dirinya. Tuhanlah yang membukakan rahasia itu kepada kita. Manusia tidak bisa berusaha mencari Tuhan dengan usahanya sendiri. Tidak mungkin. Kalau Tuhan diam saja tidak menyampaikan hal itu, maka manusia akan hidup dalam kegelapan total. Gelap. Makanya ya, kalau orang tidak tahu akan hal ini, ia bisa sombong, ia bisa merasa hebat, merasa berhak. Padahal manusia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dicatat baik-baik. Yang pertama, manusia itu tidak mungkin tahu apa-apa tanpa pernyataan Tuhan. Kenapa demikian? Karena surga tidak bisa ditemukan dengan teleskop, dengan mikroskop, dengan cara-cara ilmiah. Tidak bisa. Semua itu di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara soal dunia roh, iblis, setan, roh jahat, kehidupan di balik kubur, itu di luar jangkauan ilmiah. Nggak bisa, ilmiah nggak bisa sampai. Itulah sebabnya sebagian orang tidak percaya malahan. Ilmunya nggak nyampe, malah nggak percaya. Manusia-manusia fasik itu begitu. Sebenarnya seseorang makin belajar ilmu pengetahuan, makin ia percaya Tuhan harusnya. Makin ia heran melihat tatanan dunia ini. Alam semesta ini tatanannya luar biasa. Tanya para astronom. Di dunia makro luar biasa, di dunia mikro pakai mikroskop juga luar biasa. Kalau kita pergi ke angkasa, kita tidak bakalan ketemu batasnya. Nggak ada batasnya ternyata. Beda dengan ruangan ini, batasnya ada dinding. Kalau alam semesta nggak ada batas, ternyata nggak ada batas. Itu saja sudah membuat kita, wah kok bisa begitu ya. Di dunia mikro, ketika kita mengarahkan mata kita ke mikroskop, mikroskop makin lama makin canggih kan, perbesarannya itu. Apakah kita pernah melihat mentok? Nggak pernah. Apa yang kelihatannya dulu paling kecil, ternyata dalamnya ada lagi, terus. Tak terbatas juga. Mau memandang ke langit tak terbatas, memandang ke dalam mikro juga tak terbatas. Harusnya manusia berpikir, kesempurnaan seperti itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata begini. Yohanes pasal 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi.
Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Memang kau tuh gak percaya, diomongin apa aja gak percaya. Udah percuma. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 9-10. Nanti dibaca lengkapnya ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, itulah yang disediakan Allah. Tetapi kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Nanti dibaca lengkapnya saja. Apa yang tidak dilihat oleh mata disediakan oleh Allah. Apa itu? Hari ini banyak yang memelesetkan hal itu kan. Nanti omset bisnismu 100 kali lipat. Nggak pernah kau bayangkan. Saudara, kalau dengar yang begitu itu jangan dengerin lagi orangnya. Ngawur. Ya. Ini yang tidak pernah dilihat mata, ini disediakan Tuhan ini. Surga itu yang tidak pernah diteliti oleh manusia. Nggak bisa disediakan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat di dunia ini nanti akan kita lihat di surga. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Saya pernah cerita berapa tahun yang lalu, sudah lupa saya. Suatu hari, saya ke toko buku. Ya, tiba-tiba saya matanya tertuju pada satu buku gitu. Karena saya punya hobi fotografi, hari itu ada satu buku fotografi itu. Saya ambil gitu ya, set. Judulnya apa? Memotret galaksi dari bumi. Oh, menarik juga nih. Ternyata, oh gampang, bisa. Tapi bukan itu intinya. Saya langsung ada suara dalam hati. Nanti ku ajarin kamu di sana. Di surga maksudnya. Nanti kita di surga masih belajar terus, saudara. Melayani Tuhan selama-lamanya. Ada amin? Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, surga tidak bisa diteliti. Kekekalan tidak bisa diukur. Tuhan tidak bisa dipahami sembarangan. Semua itu hanya bisa diketahui kalau Tuhan sendiri yang membukakan rahasia itu. Kalau Tuhan tidak membukakan, kita tidak tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kan banyak orang pikirannya begini, nanti mati aku nggak berasa apa-apa kok. Nggak apa-apa, sekarang jahat, nanti nggak berasa, masuk neraka juga nggak berasa. Kamu salah. Nanti orang mati pun masih berasa. Tubuhnya memang nggak berasa. Jiwa dan rohnya. Tahu dari mana? Ada orang nanya saya, kayak pernah ke surga aja lu. Gitu. Saya kasih tahu ya, saya nggak pernah ke surga, saya nggak pernah naik turun surga kata orang-orang itu, ya. Tapi saya tahu kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menyatakannya, ya kan? Saudara tentu ingat, ada seorang kaya, ada Lazarus. Lazarus ke pangkuan Abraham, orang kaya itu rohnya meluncur ke alam maut. Di alam maut ia kesakitan, menderita, dan masih ingat, masih sadar. Ia ingat saudaranya yang di bumi, mau kasih tahu, kamu hidupnya jangan gitu ya, nanti kamu kayak aku. Oh nggak bisa, kata Tuhan. Di dunia sudah ada hamba-hambaku, sudah ada firman Tuhan. Kalau mereka nggak percaya kepada hamba-hambaku dan firman Tuhan yang ada, orang kembali dari dunia orang mati pun mereka nggak bakalan percaya. Saudara bayangkan kalau saudara yang sudah meninggal, balik ke rumah gitu. Kira-kira percaya gak? Bukan soal percaya, lari tunggang langgang udah. Ya, kalau memang mau percaya, percayalah. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Kalau Tuhan tidak menyatakan rahasia bahwa nanti manusia masih bisa, rohnya masih berasa, masih hidup, ada penghakiman, ada neraka, ada surga. Kita nggak tahu sebenarnya. Karena Tuhan yang menyatakannya, kita tahu. Itulah sebabnya Tuhan tidak pakai cara-cara yang lain, mengutus nabi-nabi cerita nanti gini loh, nanti gini loh, nanti nabi mana pernah ke surga, iya kan? Makanya Tuhan sendiri yang turun dari surga. Jadi bukan teori, ini aku turun dari surga. Tuhan Yesus jelas loh bicaranya, aku turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapakku, bukan melakukan kehendakku sendiri. Jangan dirubah-rubah. Tuhan Yesus itu turun dari surga. Justru di situ intinya,
Supaya orang tidak bicara teori. Kalau cuman manusia biasa teori, turun dari surga. Amin semua. Jadi kalau ada ngajarin Yesus nggak turun dari surga, jangan ikut dia. Itu terang-terangan penyesatan itu sebenarnya. Orang Alkitab kok dilawan. Ya, itu yang pertama, saudara. Jadi kalau Tuhan tidak menyatakan diri, manusia akan hidup lahir, makan, kerja, tertawa, nangis, lalu mati. Tanpa tahu mengapa kita diciptakan, kenapa kita ada. Oh kebetulan Pak, evolusi, kan gitu tuh. Spekulasi seperti itu banyak orang. Kebetulan katanya, evolusi. Ya kalau kita kebetulan ya kita kita makan minum dan besok kita mati, kata Alkitab. Apa gunanya hidup ini? Cuma sebentar. Untuk apa kita ngumpul-ngumpul begini? Itulah sebabnya Alkitab berkata juga, jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah imanmu itu. Nah, percuma dong mati terus nggak bangkit lagi. Tetapi yang benar adalah kita nanti akan dibangkitkan. Seperti Kristus bangkit. Kan begitu. Ya. Jadi itu yang pertama, saudara. Kita harus tahu Tuhanlah yang menyatakan kebenaran itu. Jadi kalau kita bicara soal tanda-tanda, itu tandanya jelas Tuhan yang menyatakan diri. Kalau enggak kita enggak tahu semua ini. Ya, tanda-tandanya salah satunya itu. Yang kedua, manusia tidak bakalan tahu realita di balik kubur rohani tanpa konfirmasi dari surga. Sebenarnya ketika Tuhan menyatakan diri itu konfirmasi dari surga. Pemberitahuan dari surga. Bahwa yang benar tuh begini loh. Manusia itu agak aneh memang. Usia cuma 70-80 tahun. Nggak panjang loh. Pendek itu. Tapi bisa sombong sekali itu. Bagaimana kalau jutaan tahun? Si Lucifer itu kita nggak tahu loh usianya berapa ya. Dia sombong. Manusia lebih hebat lagi, cuma 70-80 tahun aja sombong lagi. Waduh, mengerikan loh. Dunia ini ngeri. Ngeri banget kalau lihat orang sombong. Ya. Sebenarnya manusia tidak akan pernah menemukan Tuhan, surga dan kebenarannya. Tuhan yang ngajar kita, saudara. Itulah sebabnya ada Alkitab yang tertulis. Tuhan sengaja itu. Bukan cuma lewat nabi-nabi, tapi tertulis. Saudara bisa bayangkan nggak seorang anak baby, seorang bayi, lahir dalam keadaan buta. Kalau ia lahir dalam keadaan buta, yang menganggap dunia ini selalu gelap. Dan itu dianggap normal oleh si bayi itu, karena nggak pernah lihat. Betul? Jadi dia biasa aja buta. Begitulah manusia yang tidak memiliki Tuhan. Ia pikir ia normal. Ia pikir ia kerja, sukses, terkenal. Ngetop, kaya raya, menikmati hidup. Dia pikir begitu, padahal dia buta. Buta dan tuli. Makanya Tuhan datang konfirmasi dari surga. Bertobatlah kau. Kan gitu. Terhadap orang Farisi, Tuhan Yesus berkata, orang yang sakit yang perlu tabib. Kalau kamu nggak merasa sakit, sono, padahal sakit. Ya, nggak ada orang nggak sakit. Semua orang perlu Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak akan tahu tujuan hidup kita. Kita tidak tahu arti kematian. Tidak mengerti kebenaran juga. Kita akan hidup, tapi sebenarnya mati. Manusia kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati. Fisiknya saja yang hidup, jiwa dan rohnya mati, saudara. Mengerikan. Itu dianggap normal. Kenapa? Karena buta. Karena buta dan tuli, tidak terbuka mata rohaninya. Makanya Alkitab berkata, jika matamu sesat, sesatlah seluruh tubuhmu. Kalau orang buta, dia nggak tahu kebenaran sama sekali. Diajarin pun dia nolak. Dia pikir kebutaannya itu normal. Ya. Coba bayangkan orang yang tadinya nggak buta menjadi buta. Betapa dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Semua nggak penting, dia pengen lihat lagi. Waduh, ketika orang bisa melihat sembarangan, nggak menghargai anugerah Tuhan. Ya, jadi
Alkitablah yang membuka realita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada Tuhan, ada Bapa kita di surga, kita itu anak. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada roh-roh jahat. Ada Lucifer, ada si setan itu. Itu Alkitab yang buka. Ya. Meskipun pada umumnya orang berpikir hidup ini kan cuman begini, Pak. Lahir, makan, minum, kerja, memuaskan hasratnya, terus mati, Pak. Udah nggak ada lagi. Ada yang berpikir gitu loh. Dunia ini aneh loh. Aneh, sangat aneh. Hari ini aja ada komunitas yang percaya loh bumi itu datar katanya. Itu percaya loh. Komunitas di dunia loh, saya bilang bukan di Indonesia, bukan. Komunitas dunia. Dia bilang bumi itu bulat kayak piring datar gitu. Padahal kita tahu semuanya bulat. Tapi herannya banyak pengikutnya. Selalu ada pengikutnya kesesatan itu. Ya, bayangin kalau seseorang tidak mengerti bagaimana hidup, lalu ternyata hidup ini sebenarnya peperangan, tapi ia merasa tidak ada apa-apa gitu. Habislah orang itu. Pasti kalah sama si jahat. Karena ia salah berpikir. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita itu bukan yang kelihatan. Musuh kita itu yang tidak kelihatan. Penguasa-penguasa di udara dan lain-lain. Kekuatan jahat yang tidak kelihatan. Ya. Nah, sementara orang berpikir nggak ada itu takhayul. Kata orang-orang begitu, takhayul. Apalagi anak-anak muda yang nggak tahu apa itu, nggak pengalaman, sok-sokan. Takhayul itu, takhayul nanti kalau kamu ngalamin baru kau nangis-nangis nanti. Berapa minggu yang lalu ada seorang anak muda, dia bukan orang percaya, cerita sama saya, Pak saya itu diganggu loh Pak. Diganggu bagaimana? Saya lagi tidur di kamarnya. Tiba-tiba dia bangun di kamar mandi. Di kamar mandi dengan tubuh itu gosong-gosong semua gitu. Kayak digebukin. Waduh, ini dia. Ini apa ini? Gak cuma sekali loh. Banyak kasus. Saya tanya sama dia, kamu percaya gak ada roh jahat di dunia ini yang gak kelihatan? Ya udah ngalamin ya percaya dong. Kalau nggak ngalamin pasti nggak percaya. Takhayul Pak. Gitu. Orang-orang itu ya, pada umumnya tidak tahu sumber kebenaran itu yang mana. Karena si setan itu nawarin banyak pilihan. Saya kasih tahu ya, firman Tuhan itu tertulis di Alkitab. Kalau kalian mau tahu kebenaran, baca yang benar. Alami, bukan teori. Banyak orang pintar teorinya, tapi tidak mengalami Tuhan. Harus mengalami. Makanya orang mengalami Tuhan itu beda. Tidak berteori. Banyak orang bikin teori kalau kau kasih persembahan nanti diberkati Tuhan. Kau nggak ngalamin. Justru Tuhan memberkati kita itu pada waktu kita mengalami masalah besar. Disitulah berkat Tuhan yang sebenarnya luar biasa itu. Ini mungkin sebagian besar orang tidak mengerti ini. Ketika masalah-masalah menimpa kita banyak. Kita baru, Tuhan tolong dong mujizatmu, tanda-tandamu. Kan gitu. Cuma sekarang orang itu ya, anak muda itu, soal jodoh aja gitu ya. Tuhan kasih dong tanda-tandanya yang mana jodohku, gitu. Itu udah biasa tuh. Ya, nanti yang lewat depan rumah ya Tuhan, yang jam 5 pas itu jodohku pasti. Kasih lihat tanda-tandanya ya Tuhan, gitu. Saya itu udah sering dengar gituan. Waduh, lewat ternyata. Cowok yang mengharapkan cowok juga padahal. Lalu terus gimana? Loh, salah kali Tuhan. Bukan, lu yang salah. Orang suka minta tanda-tanda. Enggak salah, tapi jangan dijadikan rumus. Ya, ada yang lebih parah. Mau makan siang aja, Tuhan kasih tandanya Tuhan. Nanti aku makan apa ya siang ini, gitu. Nggak taunya tukang tek-tek lewat, tek-tek. Oh itu tandanya dari Tuhan tuh. Mie tek-tek, gitu katanya. Aneh-aneh aja. Tuhan memberi tanda kepada kita secara umum, universal, ke seluruh manusia. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan.
Banyak jalan menuju Roma, betul. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Banyak jalan menuju Bandung, betul. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Filsafat filosofi manusia modern itu begitu. Banyak jalan menuju Roma. Semua agama baik. Oh iya, maksudnya baik. Tapi nggak nyampe surga. Yang berani bicara terang-terangan siapa? Yang berani klaim. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada yang ngomong begitu sepanjang dunia ini berdiri sampai sekarang? Gak ada. Gak ada. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas. Konfirmasi dari surga disampaikan langsung oleh Tuhan. Kalau orang gak percaya, salahmu sendiri. Yang penting dari Tuhan sudah disampaikan. Bahkan bukan cuma pesan loh yang disampaikan, perbuatan. Mati di kayu salib, kurang apa lagi? Bahkan bukan pun mati, bangkit, kurang apa lagi? Naik ke surga, disaksikan banyak orang, gak menghilang. Konfirmasinya jelas sebenarnya dari surga, pesannya itu. Tapi heran saudara, hari ini memang inilah peperangan rohani yang sebenarnya. Orang melihat, orang mendengar, orang membaca, tapi tetap tidak percaya. Aneh banget. Nanti ini kan dibagi dua nih. Nanti kedua itu lanjutannya atau sisi lainnya. Penting sekali saudara. Terutama yang masih muda ini sebenarnya. Masih muda itu suka anggap enteng. Karena memang belum berpengalaman ya. Jadi ada dimensi roh yang nyata. Masalahnya ya, masalah utamanya itu gini loh. Manusia modern itu lebih percaya sesuatu yang kelihatan. Yang gak kelihatan gak percaya. Kan gitu kan? Tapi gak konsisten loh. Kenapa kok percaya ada wifi? Wifi kelihatan. Warnanya apa? Lah ya, kenapa percaya ada wifi? Kenapa? Ayo, kenapa? Katanya nggak percaya apa yang nggak kelihatan. Nah, itu wifi percaya. Ayo, kalau lagi sakit ngomongnya masuk angin. Emang angin bisa dilihat? Banyak hal nggak konsisten dalam hidup ini. Kita itu harus konsisten ya. Wifi percaya, dunia roh nggak percaya. Nanti kalau sudah diangkat, dipindah-pindahin sama roh jahat baru datang percaya. Sebenarnya bukan soal logika, saudara. Sebenarnya bukan soal logika. Ini soal hati. Tertutup nggak sama Tuhan? Soal itu aja. Kalau soal logika mah banyak orang pintar, tapi hatinya tertutup untuk Tuhan. Ya. Padahal Tuhan selalu menolong manusia dalam rangka supaya tidak binasa. Bukan menolongnya gini, oh kamu belum kaya, aku bikin kaya. Bukan. Supaya tidak binasa. Ya. Tanda-tanda yang Tuhan adakan itu supaya manusia tidak binasa. Itu intinya. Jadi ketika manusia punya masalah, Tuhan tidak langsung turun tangan, itu pun tanda dari Tuhan. Tanda apa? Bahwa Tuhan sedang menguji kita. Bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Bagaimana kau kalau aku tidak turun tangan? Bukan tidak turun tangan, belum waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya, kan gitu. Ya. Khotbah ini masih nyambung seri terus dengan yang penderitaan itu. Ketika langit seolah diam. Kan begitu. Kadang-kadang kita mengalami banyak hal, tapi Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Gitu, saudara. Langit terkadang seolah diam, seluruh bumi menunggu cemas, namun tetaplah taat dan percaya, semuanya indah pada waktunya. Tuhan, di manakah Engkau ini? Jangan
tinggalkan aku, tetapi aku tahu Kau selalu ada, rencana yang indah pada waktunya. Saudara, ingat baik-baik, ini bagaimana ya menyampaikannya ya, supaya orang tahu. Banyak orang itu jatuh ketika menderita, terus Tuhan kau gak tolong. Bukan Tuhan tidak tolong, justru Tuhan mau naikkan kelas kita. Dalam keadaan tidak melihat tanda, justru aku percaya Tuhan, tetaplah taat dan percaya. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ketika Thomas mencocokkan jarinya itu, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah orang-orang yang tetap taat dan percaya meskipun langit seolah diam. Karena apa? Karena kalau sudah waktunya tiba-tiba Tuhan pasti tolong. Dan kita baru tahu, oh gitu ya Tuhan ya. Ya, amin ya semua ya. Saudara, kalau Tuhan tidak turun tangan, habislah kita semua. Pasti habis. Manusia yang hidup tanpa Tuhan itu mau ngapain? Saya mau tanya. Mau kaya raya? Udah kaya raya. Triliunan uangnya. Terus mau ngapain? Memuaskan kedagingannya. Udah, terus mau ngapain lagi? Akhirnya gila dia. Karena udah tidak ada yang bisa memuaskan hatinya lagi. Karena manusia tidak mungkin puas dengan barang-barang fana. Manusia hanya bisa puas dengan barang-barang kekal. Kekekalan. Sebab Tuhan menaruh kekekalan di hati kita semua. Itu sebabnya setiap orang meskipun tidak kenal Tuhan Yesus, dia pengen selamat. Ada sesuatu, nggak tahu apa. Gitu. Itu ditaruh kekekalan dalam hati manusia oleh Tuhan. Supaya manusia mencari Tuhan. Sebab di dalam jiwa manusia tidak bisa dipuaskan oleh apapun, kecuali oleh Tuhan, kehadiran Tuhan. Ya, konfirmasi yang paling jelas dari surga itu ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas banget. Tapi manusia dikasih konfirmasi tetap tidak mau, kebanyakan. Padahal Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, dicatat baik-baik itu. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi kalau ada yang ngajar, Tuhan sudah menentukan sebagian binasa, sebagian selamat. Itu ajaran setan. Saudara. Alkitab bicara Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan macam apa yang menentukan orang sudah binasa jauh sebelum dia lahir? Tuhan macam apa itu? Tuhan menciptakan supaya manusia jangan buat dosa, supaya semuanya selamat. Kalau ternyata manusia masuk dalam dosa dan binasa, salahmu sendiri. Salah siapa? Makanya kalau ada orang sampai ke neraka, kita nggak perlu kasihan. Kalau sudah di neraka. Tapi kalau sudah masih hidup ya kita kasihan. Jangan ya. Ayo bertobat, jangan sampai ke neraka. Tapi kalau dia mengeraskan hati dan ternyata nanti sampai neraka, nggak perlu kasihan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ketok palu. Kalau kita kasihan berarti kita komplain sama Tuhan. Mengerti ya maksudnya ya? Makanya selagi kita hidup, kita harus kasihan sama banyak orang. Banyak orang tidak mengerti kebenaran. Hidup suka-suka sendiri. Hidup pakai versinya sendiri. Tidak mau diajarin, tidak mau belajar, malah ngotot-ngotot. Tuhan sudah bicara, saudara, lewat firman-Nya, lewat Tuhan Yesus, sudah memberi tanda, bahkan mengutus Tuhan Yesus ke bumi. Tapi manusia lebih memilih jalannya sendiri. Ini luar biasa ini. Banyak manusia itu sukanya mujizat, saudara. Mujizat.
Makanya mujizat laris manis kan? Karena manusia sukanya mujizat. Yang mistis-mistis begitu. Mistis itu yang perdukunan. Suka juga. Mujizat dari Tuhan. Suka juga. Enggak salah mujizatnya. Mujizatnya tidak salah. Yang salah motivasi manusianya. Datang ke gereja cuma cari mujizat. Salah nggak kira-kira? Datang ke gereja cari Tuhan, bukan cari mujizat. Ajaran macam apa itu? Di zamannya Tuhan Yesus ada orang banyak cari mujizat. Ditinggal sama Tuhan Yesus. Sudah berapa kali saya bacakan ayatnya kan? Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Dicatat itu baik-baik. Kasih tahu banyak orang. Ya. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka telah melihat mujizat. Tuhan Yesus buat banyak mujizat. Mereka jadi percaya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mereka datang cuma mau mengalami mujizat, tidak mau bertobat. Itu ibarat orang sakit mau sembuh. Setelah sembuh buat dosa lagi dia. Setelah sembuh nggak mau belajar Alkitab, nggak mau belajar firman, tidak mau melakukannya. Setelah sembuh masih pelit. Ada orang yang sakit loh, minta didoakan supaya sembuh. Kita doakan, sembuh. Setelah sembuh, balik lagi. Pelit, gak cinta Tuhan. Sukanya gosip. Ngomong-ngomongin orang, ngomongin gembalanya bahkan. Coba bayangkan, apa artinya mujizat itu? Gak ada artinya. Itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu melihat mujizat yang tidak pernah kita lihat bahkan. Laut terbelah, bayangin. Waduh, bayangin kalau kita mengalami itu ya. Laut terbelah, wih, mantep kan? Kita jalan di tengah-tengahnya, terus lihat kiri kanan ada akuarium, ya kan? Ada ikan paus, ada hiu, ada Nemo, biasa keluarin handphone, selfie, iya. Tapi apakah itu membuat bangsa Israel bertobat? Tidak. Kok nggak belajar ya manusia zaman sekarang ya? Carinya mujizat. Cari itu cari Tuhan. Kok cari mujizat? Itu ibarat orang mau cari jodoh, lihat orang tuanya yang kaya. Bukan cinta kepada jodohnya. Kalau kita cari Tuhan, cinta Tuhan. Bukan cinta mujizatnya. Kalau kita cinta Tuhan, mujizat bisa Tuhan beri, bisa enggak, terserah Tuhan. Karena terkadang Tuhan diam itu justru untuk kebaikan kita. Ketika anak kita punya masalah dengan PR-nya yang sulit, kita bisa kerjain nggak? Bisa. Apakah kita kerjain? Ya. Apakah kita kerjain? Kan enggak. Kita menahan diri. Ayo nak, kamu pasti bisa nak. Supaya anak itu belajar, akhirnya bisa. Ketika kita susah, kok gak ada pertolongan ya Tuhan? Supaya kita makin dewasa. Orang suka mencari tanda-tanda atau mujizat supaya mengalami mujizat. Tapi tidak tahu arti di balik mujizat itu untuk apa. Mujizat itu diadakan supaya orang tahu ini loh yang dari surga. Ya, kita ngalamin mujizat gak masalah. Tapi yang lebih penting, ya, yang lebih penting itu, ini anak siapa ya? Enggak apa-apa, kata Tuhan Yesus, biarlah anak-anak itu datang kepada Tuhan, ya. Dia tahu bapaknya di sini soalnya, ya. Saudara, terkadang kita semua memang mengalami masalah sih. Tapi kita nggak boleh fokus pada mujizat. Mujizat itu kita akan alami. Fokusnya itu Tuhan, saudara. Ketika kita susah pun, yang penting ada Tuhan. Orang yang mengalami mujizat pasti selamat nggak? Saya mau tanya.
Belum tentu. Orang salah berpikir, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Memangnya perempuan itu selamat? Selamat dalam arti ke surga ya? Belum tentu. Kalau setelah sembuh dia berbuat dosa selamanya lagi, ya enggak selamat. Wah, tapi ngomongnya selamat Pak di ayat itu. Kalau baca Alkitab itu yang mengerti konteksnya, imanmu menyelamatkanmu. Artinya apa? Imanmu menyembuhkanmu dari penyakit itu. Bukan menyelamatkan masuk surga. Kalau iman masuk surga itu iman yang benar. Bukan cuma iman terhadap mujizat. Mengerti ya maksudnya ya? Hidup kita ini sebenarnya sudah mujizat saudara. Udah gak perlu mujizat apapun. Aku hidup mengenal Tuhan ini sudah sangat mujizat Tuhan. Terima kasih. Kan begitu. Jadi kalau datang kepada Tuhan jangan punya motivasi yang salah. Datang kepada Tuhan mau mencari mujizat toh. Ditinggal sama Tuhan nanti. Ayatnya tadi itu, tapi aku tidak mempercayakan diriku kepadanya. Gitu. Waduh. Kita itu fokusnya Tuhan. Seperti pemazmur itu loh. Ketika pemazmur mengalami kesusahan. Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Jangan tinggalkan aku. Meskipun sebenarnya pemazmur itu sedang sedang berpuisi, bermazmur. Karena pemazmur tidak pernah meragukan Tuhan. Aku tahu engkau ada di sini Tuhan. Cuman itu bahasanya gitu. Seperti anak kecil gitu loh. Ayo lama gitu. Itu sedang bermanja-manja melalui puisi dengan Tuhan. Ya. Jadi yang banyak itu ya sekarang ini tuh Injil disampaikan dengan sugar coated itu apa ya? Dipoles, dibungkus dengan gula. Jadi permen. Jadi Injil tanpa pertobatan. Berkat diobral tanpa salib. Padahal yang inti salib. Salibkan manusia lamamu itu. Pikul salibmu setiap hari. Kalau tidak bisa jadi muridku. Oh, itu jelas banget loh sebenarnya. Ya, udahlah saudara, jangan menipu diri sendiri. Di dunia ini banyak hoax rohani. Hoax rohani. Adanya di gereja. Menyampaikan firman tapi sugar coated dibungkus sama gula biar nyaman rasanya. Biar enak di telinga. Nanti ketika masalah itu datang bingung dia. Kok nggak sesuai firman ya? Bukan nggak sesuai firman, kau salah mengerti. Ya, saudara pikir kita nggak punya masalah? Kita punya masalah. Tapi kita percaya Tuhan ada di sini. Ada amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Lagu ini ya saudara. Sebenarnya nggak benar-benar sengaja gitu karena aduh Tuhan gitu ngalir lagunya. Cuman ya itu tadi saya sudah cek lagu ini kemana-mana kayaknya nggak ada yang mirip deh. Kalau ada yang mirip tolong kasih tahu saya. Ya. Langit terkadang seolah diam, seluruh bumi menunggu cemas, namun tetaplah taat dan percaya semuanya indah pada waktunya. Tuhan, di manakah engkau kini? Jangan tinggalkan aku, tetapi aku tahu kau selalu ada rencana yang indah pada waktunya. Engkau ini. Nah itu dia. Engkau selalu hadir dalam hidupku.
meninggalkanku setia selamanya, kekal selamanya. Saudara, saya itu memang bukan pengarang lagu sih. Tetapi setiap hari saya bangun tidur itu ada nada-nada yang dikasih Tuhan loh. Ya saya ngikut aja lah. Padahal Tuhan, sebenarnya saya bukan pengarang. Cuman kalau dikasih lagu ya saya sampaikan aja. Cuma yang kadang-kadang salah-salah terus gitu. Kalau masih baru ya. Tapi satu hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan kasih tanda loh. Beneran. Saya pernah ceritakan, saya kalau lagi sedih gitu ya, Tuhan aku mau penghiburan dong dari Tuhan. Penghiburannya salah satunya lewat lagu, sehingga saya bisa menyampaikan keluh kesahnya sama Tuhan. Ya. Tapi yang saya sangat percaya itu ini, chorusnya ini. Engkau selalu hadir dalam hidupku, takkan pernah meninggalkanku, setia selamanya, kekal selamanya. Itu ya saudara ya. Saudara, coba dihayati bukan soal nadanya, soal inti kebenarannya. Karena setiap kita pasti ngalamin tuh, pasti. Pernah gak kita ngalamin doa, nangis-nangis belum dijawab Tuhan? Segala sesuatu masalah kok tidak ada solusinya, seolah-olah. Ya, ingat lagu ini aja kalau gitu, supaya kita ingat, oh Tuhan sedang memperhatikan kita. Justru Tuhan sengaja menahan diri, menunggu kita merespon dengan benar. Ketika kita merespon dengan dewasa, baru ini anakku. Sebab dunia ini gak masalah kok, kita mau sakit, mau ada masalah, ya berpisah dengan orang yang kita kasih, ya sedih juga, tapi gak masalah, nanti ketemu lagi di surga. Amin ya. Kita beri kemuliaan Tuhan. Langit terkadang seolah diam, seluruh bumi menunggu cemas, namun tetaplah taat dan percaya, semuanya indah pada waktunya. Tuhan, di manakah Engkau kini? Jangan tinggalkan aku, tetapi aku tahu Kau selalu ada, rencana yang indah pada waktunya. Engkau selalu hadir dalam hidupku, takkan pernah meninggalkanku, setia selamanya, kekal selamanya. Engkau selalu hadir dalam hidupku, takkan pernah meninggalkanku, setia selamanya, kekal selamanya. Saudara, jangan pernah mendengarkan hoax rohani. Apa sih Pak hoax rohani itu? Sesuatu yang disampaikan tidak sesuai firman Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan kaya raya. Hidup jadi gampang. Kekayaan melimpah ruah. Aset digandakan. Itu hoax rohani itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Percaya aja pakai mulut, gak usah perbuatan. Itu hoax itu.
Makanya banyak orang Kristen nggak benar hidupnya. Kalau mau benar itu perbuatannya harus benar. Sebab persembahan yang benar, ibadah yang sejati mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukan cuma bicara tok, bicara perbuatan dan sebagainya. Itulah bedanya anak Allah yang maha tinggi dengan anak si setan itu. Ketika seseorang diberi tanda di tangannya dan di dahinya, dia jadi anak setan. 666 itu. Tanda di dahi itu cerita tentang apa yang ada dalam pikirannya. Ia percaya kepada siapa, ia menyembah siapa, binatang itu, antikris itu. Tangannya diberi cap antikris 666. Apa artinya? Perbuatannya menggambarkan apa yang ada di kepalanya. Lihat saja orang yang anti terhadap Yesus, perbuatannya, cara berpikirnya. Rusak total. Orang yang tidak mengenal Tuhan aja masih lebih baik. Kalau sudah kena itu, hoax rohani yang satu itu, rusak manusia, saudara. Waduh, mengerikan loh. Lah manusia merasa tenang-tenang saja, baik-baik saja Pak Saku. Kita hidup ini lagi perang rohani kok baik-baik saja. Kita perang rohani itu tidak sendirian juga loh. Roh Allah ditaruh dalam diri kita, Roh Kudus. Supaya kita dipimpinnya kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Makanya hidup ini jangan mengutamakan tanda-tanda. Tanda-tanda sudah diberikan banyak sekali. Bahkan klimaksnya oleh Tuhan Yesus, tandanya, tanda dari surga sudah turun. Ayo, mau ikut? Gak ikut, terserah. Berbahagialah orang yang menerimanya. Karena ia akan diberi kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Itu bedanya. Ya, Tuhan memberikan tanda untuk seluruh umat manusia. Memang ada tanda-tanda khusus. Nah, perhatikan baik-baik nih. Memang ada tanda-tanda khusus yang untuk pribadi tertentu. Tidak untuk semua orang. Kalau itu benar. Jadi nggak boleh semua orang, aku minta tanda dong Tuhan. Belum tentu dikasih tanda oleh Tuhan. Tapi untuk orang-orang istimewa dikasih tanda oleh Tuhan. Atau untuk kejadian khusus Tuhan kasih tanda. Kenapa bisa gitu Pak? Ya terserah Tuhan dong. Bukan terserah saya juga. Bukan terserah kita. Kalau Tuhan mau beri tanda kepada Musa, boleh saja itu secara pribadi loh itu. Panggilan langsung kepada Musa. Mestinya kita semua meskipun gak mengalami tanda apapun, mestinya kita semua menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan inilah aku, utuslah aku. Kan mestinya begitu ya. Banyak orang mau enaknya sendiri. Menyodorkan diri sama Tuhan gini, Tuhan inilah aku, utuslah dia Tuhan. Enak aja loh. Nyodorin diri inilah aku tapi utuslah dia katanya. Semua kita harus menyodorkan diri. Tuhan, utuslah aku Tuhan. Utuslah aku itu artinya bukan jadi pendeta semua, bukan. Masing-masing kita itu loh, hidup untuk Tuhan. Bagikan link-link kebenaran seperti ini. Jangan untuk diri sendiri aja. Jadilah berkat. Itu diutus Tuhan. Jadi saksinya di akhir zaman. Ingat ya, saksi Tuhan ada dua di akhir zaman. Satu, yang memiliki hukum. Hukum itu artinya apa? Taurat. Siapa? Israel. Dua, yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Dicatat di kitab Wahyu itu. Siapa yang punya kesaksian tentang Yesus? Orang percaya. Itu sebabnya di akhir zaman, kalau mau tahu Tuhan yang benar yang mana, ini saksinya dua ini. Segelnya ini. Itu hukum dua saksi. Di Alkitab itu tidak boleh ada saksi cuma satu. Minimal dua. Hukum saksi di Alkitab itu minimal dua. Ya. Kalau satu bisa ngaku-ngaku. Itu sebabnya firman Tuhan ditulis oleh berapa penulis? Sekitar 40 penulis. Supaya tidak ada orang yang akan bicara, itu karangan seseorang. Ya kan? Nah gitu, kalau saudara jeli, itu bedanya. Kebenaran dan tidak itu. Saksinya banyak. Tuhan Yesus naik ke surga diam-diam? Enggak, disaksikan banyak orang. Penyalipan banyak orang. Ditulis di sejarah.
sejarah orang yang belum percaya nulis tentang kejadian itu. Seorang filsuf atau sejarawan Yahudi, Yosefus, menulis Yesus disalib di kayu salib. Dia nggak percaya padahal. Semua bukti ada di mana-mana tandanya. Sekarang tinggal kita, apakah kita mau bertobat atau tidak. Amin ya. Kalau kita tidak mau bertobat, jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Yuk kita belajar, saudara. Hidup cuma sekali ya. Tolong ya, jangan sakit jiwa. Hari ini banyak orang NPD. NPD tahu ya? Sakit jiwa NPD. Nanti minggu keberapa, nanti akan kita khotbahkan karena banyak orang NPD. Nanti judulnya NPD dan Lucifer. Ternyata si setan itu sakit jiwa NPD. Nanti kita bahas itu. Ya. Saat ini yang penting Tuhan sudah berikan semua tanda-tandanya, baik secara universal maupun pribadi. Pribadi ngalamin loh. Cuma saya nggak mau cerita aja pribadi, nanti karena itu tidak bisa dijadikan rumus. Pengalaman kita masing-masing sama Tuhan. Ya. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.